berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan bisa berkumpul bersama-sama keluarga di rumah dengan sukacita penuh kegembiraan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah beraktivitas sepanjang hari ini, secara fisik kita mungkin menjadi lelah, kita butuh istirahat. Cuma istirahat kita bisa terganggu ketika secara mental, secara emosional, jiwa kita menjadi tertekan oleh berbagai masalah yang sedang terjadi dan belum bisa kita selesaikan. Jangan khawatir, karena Tuhan bisa menolong kita untuk memberi kita damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi tidak ada alasan kita mempertahankan hidup kita tetap berbeban berat, tetap keadaan letih lesu secara batiniah, karena Tuhan menawarkan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Bawa semua pergumulanmu, semua masalahmu kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu sempurna bagi kami. Tidak ada alasan kami membiarkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan menguasai hidup kami. Tidak ada alasan bagi kami membiarkan masalah-masalah itu terus membuat kami lelah secara pikiran, secara mental kami menjadi letih lesu, karena Tuhan menawarkan sebuah pertolongan kepada kami. Saat ini kami menghampiri Engkau Bapa. Kami membawa seluruh beban hidup kami. Kami sangat percaya janji-Mu bahwa ketika kami datang kepadamu, menyerahkan semua pergumulan kami, Tuhan akan memberi kami kelegaan di hati. Tuhan akan memberi kami kekuatan hati, damai sejahtera untuk melewati semuanya dengan baik. Bahkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan memberi kami pertolongan pada waktunya. Tidak perlu khawatir. Dan saat ini kami juga mempersembahkan pujian penyembahan kami sebagai korban syukur kami di hadapan-Mu, mengingat kasih setia-Mu luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berserahlah padanya, Dia pasti menjawab doamu. Saat Kau yang membuka pintu
Puji Tuhan, saudara-saudara, saat ini kita mau sharing apa? Apakah ada pertanyaan yang akan kita bahas atau ada permohonan doa? Ada permohonan doa nih Pak. Iya. Ya, saat ini saya benar-benar membutuhkan dukungan doa. Sebab peluang bisnis yang terbuka lagi sangat besar ya Pak. Walaupun pengalaman saya sangat banyak, tetapi tanpa doa saya bukanlah siapa-siapa. Ini pernyataan yang sangat bagus sekali ya. Pengalamannya banyak, pintar, tetapi menyadari kebutuhannya Tanpa doa. akan belas kasihan Tuhan. Tanpa doa, saya bukan siapa-siapa. Ini sangat bijaksana sekali, sebab ada orang yang bodoh, tidak punya pengalaman, tidak punya modal, tetapi merasa nggak usah berdoa, percaya diri. Tetapi ini sudah punya semuanya, tetap menyadari dia butuh Tuhan. Ini adalah kualitas iman yang sangat bagus sebagai orang Kristen. Berarti kita akan berdoa untuk orang-orang yang bergumul seperti ini. Kita akan sharing saja kebenaran firman Tuhan tentang doa yang diajarkan Tuhan. Hubungan antara doa dan pentingnya usaha dan pentingnya berserah kepada Tuhan. 3 hal ini mestinya menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Kita akan kembali membuka Alkitab dari Lukas pasal yang ke-11. Para murid minta supaya Tuhan Yesus mengajarkan doa seperti guru-guru yang lain gitu ya. Tetapi kita tidak bahas tentang doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita akan fokus saja tentang pentingnya hubungan doa dengan usaha kita sebagai manusia dan pentingnya berserah. Tadi seperti pernyataan tadi, tanpa doa saya bukan siapa-siapa. Artinya perlu berserah kepada Tuhan. Ayat yang ke-9. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pernyataan Tuhan Yesus ini konteksnya adalah murid-murid ingin diajari berdoa. Setelah Tuhan Yesus ajarkan tentang doa itu, doa Bapa kami ya, diajarkan ini loh doa yang bagus ini seperti ini nih. Kemudian prinsip-prinsip tentang doa itu Tuhan ajarkan lebih lanjut. Di ayat 9 ini Tuhan ingin menekankan berdoa itu baik, tetapi ada sebuah rangkaian yang tidak terpisah. Kamu mesti minta, kamu mesti berdoa kepada Tuhan, tetapi jangan hanya berhenti berdoa saja. Jadi saya berkata bukan berarti doa itu tidak cukup, tetapi jangan hanya berhenti berdoa saja. Karena Tuhan berkata, carilah supaya kamu mendapatkannya, ketok supaya kamu dibukakan jalan. Jadi kalau kita berdoa, berdoalah dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, karena kita berdoa yakin Tuhan itu akan menolong kita, makanya kita berusaha seperti yang kita doakan. Mulai mencari apa kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin, jalan Tuhan itu kemana, dicari. Namanya mencari kan itu kata kerja, mencari itu kan aktif. Itu tidak berdiam diri, ada sesuatu yang dilakukan, dikerjakan. Mencari, kalau ada kesempatan-kesempatan terbuka, ketok supaya kesempatan itu menjadi peluang bagi kita. Supaya kita bisa masuk dalam peluang itu. Dimulainya dengan doa. Jangan buat perencanaan dulu, baru kita serahkan rencana kita kepada Tuhan. Mestinya berdoa dulu, buat rencana, kemudian kita melaksanakan rencana kita dengan keyakinan Tuhan menyertai kita. Kita melihat Tuhan buka jalan kemana ini. Tuhan arahkan jalannya kemana. Ketika mulai ada pintu-pintu kesempatan ada, kita ketok. Supaya terbuka itu pintu kesempatannya. Berarti kembali lakukan sesuatu. Ini hal pertama yang Tuhan ajarkan. Kaitannya dengan doa dan usaha.
Tuhan ajarkan kita jadi orang Kristen itu jangan hanya tekun berdoa tapi malas bekerja. Itu nggak baik. Ya, kalau ada orang Kristen rajin berdoa, rajin sekali gitu. Jadi matanya merem lebih banyak daripada matanya melek untuk bekerja. Itu juga salah gitu ya. Jadi enggak seimbang, enggak dua-duanya. Karena Tuhan kalau kita bekerja, Tuhan akan tuntun kita, akan memberkati kita, mengarahkan kita. Makanya kita harus melek bekerja kan? Gitu ya. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Di sini kita sungguh-sungguh mengimani bahwa kalau kita berdoa itu tidak sia-sia. Bapa itu memberi perhatian, Bapa peduli, Bapa akan menjawab, dan kalau itu sesuai dengan kehendaknya, Dia pasti memberikannya. Pemberian yang terbaik akan diberikan kepada kita. Bapa akan memberikan yang aman, yang baik. Makanya kalau ada yang minta telur tidak akan diberikan kalajengking. Itu kan berbahaya. Tidak, minta roti diberikan ular. Tidak, kebutuhannya kalau dia lapar diberi roti, minta roti diberikan roti, bukan diberikan ular. Walaupun orang sekarang ular bisa dimakan. Tapi itu sebenarnya ular dan kalajengking itu menggambarkan sesuatu yang berbahaya karena berbisa. Itu bisa membuat orang mati gara-gara itu. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang membahayakan hidup kita, yang akan membunuh kita, yang akan mencelakakan hidup kita. Tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh kita butuhkan, sesuatu yang sungguh-sungguh itu menjadi kebutuhan kita untuk bertumbuh, untuk bisa berkembang dengan baik. Itu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Makanya kalau berdoa kita harus mengimani Tuhan akan berikan yang terbaik. Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan meresponi saya dengan hal ini. Walaupun kadang-kadang soal waktunya kita nggak bisa ngatur Tuhan. Tuhan maunya sekarang Tuhan. Tuhan lihat, oh tidak, kamu belum butuh hari ini, kamu hanya pengen. Karena temanmu ganti mobil baru, kamu masih punya mobil. Itu belum waktunya. Kamu akan dapat mobil baru tahun depan. Tahun ini pakai yang lama dulu saja, karena ke depan kamu punya kebutuhan lebih penting dari sekedar mobil. Ada sebuah masalah, mungkin ada yang sakit, mungkin ada situasi tertentu untuk menolong orang, mungkin ada keluarga yang perlu dibantu, Tuhan tahu itu. Itu soal waktu. Tapi yang jelas Tuhan tidak akan beri ular atau kalajengking. Tidak. Tuhan hanya berkata, kebutuhanmu sekarang bukan mobil baru. Kebutuhanmu sekarang adalah uang untuk membawa mobilmu ke bengkel. Tuhan kasih tidak sebanyak untuk beli mobil baru. Tuhan tahu apa yang paling aman, paling baik untuk kita ke depan. Karena Tuhan tidak hanya melihat kebutuhan kita saat ini, seperti yang kita pikir. Tuhan melihat kebutuhan kita saat ini dan kebutuhan kita ke depan ketika Tuhan mulai bawa kita naik dalam perjalanan hidup kita. Kita harus tahu, yang penting kita tetap percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untukku. Jadi kalau kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita minta, tetap bersyukur dan percaya itu yang terbaik yang Tuhan lihat untuk hidup kita. Belajar bersyukur, belajar memakainya dengan baik, mengelolanya dengan baik. Percayalah, kalau tiba waktunya, saudara benar-benar membutuhkan apa yang saudara doakan saat ini. Tuhan itu nggak pelit. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan mengabulkannya. Saya ketemu anak muda yang pengen sekali menikah. Ini anak perempuan. Nggak tahu, anak perempuan itu di musim tertentu dan usia tertentu, keinginan menikah itu kuat sekali. Saya nggak tahu sebabnya apa, saya nggak pernah jadi perempuan. Jadi cuma saya ketemu orang-orang yang kadang-kadang seperti ini dan diajak ngobrol, diajak diskusi, kasih masukan, tutup hati.
Enggak, pokoknya pengen banget sih menikah. Pengen sekali menikah. Saya hanya berkata, kamu uji di hadapan Tuhan. Sebab kalau bicara mengambil keputusan penting termasuk menikah, itu harus diuji betul. Lewat proses waktu, lewat proses kebenaran, lewat proses konsultasi dengan orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Orang-orang yang punya hikmat yang dari Tuhan. Kalau ingin mengerti jodoh itu dipimpin oleh Tuhan. Tapi kalau ingin mengerti jodoh itu dari setan datang ke dukun. Tapi itu pasti salah, gitu ya. Kalau dari Tuhan pasti proses waktu. Proses waktu itu perlu diuji. Saya coba yakinkan anak gadis ini, kamu jangan sampai menyesal setelah menikah kamu justru menderita. Tetapi dia baik loh, Kak. Dia sangat baik. Dia beri perhatian, dia menghargai saya. Itu saat ini, jangan-jangan ini baru bulan promosi, dia baik-baik saja dengan kamu. Kamu belum tahu kondisinya. Saya tanya, berapa kali kamu bertengkar dengan dia? Jarang sih, Kak. Ya kalau kamu jarang bertengkar, kamu tidak akan tahu aslinya seperti apa. Sebab namanya hubungan, pertengkaran itu bagian dari proses waktu menguji. Ini pasangan yang tepat untuk kita, menikah atau tidak. Keberhasilan menyelesaikan konflik, menyelesaikan perbedaan-perbedaan, itu bagian ujian tuh. Makanya saya selalu tanya orang-orang yang mau menikah, kamu sudah bertengkar berapa kali? Kamu berapa kali? Tapi kemudian saya tanya, kamu bisa lewati itu dengan baik? Bisa, tetapi ada juga, kami setelah itu anggap aja nggak ada masalah. Itu salah. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan konflikmu, kamu paksakan menikah, pernikahanmu akan banyak masalah. Orang ini akhirnya mendengar nih gadis ini. Ya. Padahal tadi niatnya pengen tahun ini nikah, pengen tahun ini nikah. Ya, puji Tuhan dia mau dengar. Beberapa bulan kemudian ada sebuah peristiwa. Dia telepon saya, Kak, kelihatannya nggak jadi. Lu kenapa? Ternyata dia kasar sekali. Kita ada masalah, dia kasar sekali, bahkan dia pukul saya, Kak. Nah, benar kan? Kenapa dia pukul? Kenapa dia marah? Ternyata dia selingkuh. Saya bilang, coba kamu paksakan. Kamu akan menikahi seorang laki-laki yang begitu mudah mengkhianatimu dan ringan tangan akan pukul kamu. Coba kalau itu jadi suamimu, seumur hidup menderita. Ini bagian dari proses. Coba, kalau orang berdoa kan maunya cepat. Tetapi Tuhan enggak, Tuhan ingatkan berdoanya mau nikah tahun ini, tetapi justru kejadian berikutnya dia pisah tahun ini. Sesuatu yang berlawanan kan? Dia tidak paham ketika sebuah peristiwa terjadi. Tetapi biasanya kita ini kan, saya suka bilang, kita ini kan orang-orang tell me, tetapi sangat dipahami dan dikasih Tuhan. Kita suka telat mikir tuh, kita sok tahu begitu. Kemudian ketika ada sebuah peristiwa, baru belakangan kita sadar, oh ya benar ya, untung itu nggak jadi loh. Untung Tuhan nggak kabulkan doaku. Jadi mulai belajar kalau doamu sepertinya ditolak Tuhan ya. Tuhan nggak menolak. Tuhan tahu yang terbaik untuk dirimu. Tuhan tidak akan berikan roti, tidak berikan ular ketika engkau minta roti. Kebutuhanmu makan ya Tuhan kasih roti. Tetapi kalau kebutuhanmu yang lain Tuhan akan kasih. Yang lain itu tepat seperti yang kau butuhkan. Tetapi yang jelas Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan akan memberi yang terbaik. Kita harus imani akan hal itu. Tuhan berikan yang terbaik. Kalau berdoa itu imani. Karena kita yakin Tuhan akan berikan yang terbaik. Makanya habis berdoa kita yakin Tuhan akan memberi. Kita langsung melek, kita mulai usaha. Mulai bekerja, mengupayakan dengan baik. Begitu ada kesempatannya kita buka pintu itu, kita ketok pintu itu, kita berusaha gimana supaya pintu itu terbuka. Bekerja, ada doa, ada usaha, dengan penuh keyakinan karena didorong iman ketika kita berdoa tadi, ya. Dan berserah. Nah, kita lihat ayat selanjutnya, ya, ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara-saudara perlu berserah.
Kadang-kadang itu tadi yang saya bilang, kita ini tell me. Kalau soal bicara berjalan di jalan Tuhan, kita itu hanya sok pinter saja. Kita telat mikir, makanya kita perlu berserah. Kita perlu Roh Kudus memimpin kita. Kita berdoa, kemudian kita coba berupaya, proses berupaya, bekerja, mengusahakan itu terjadi dan menemukan kesempatan itu bisa terbuka bagi kita. Di situ kita membutuhkan pimpinan, pertolongan dari Roh Kudus. Karena Tuhan akan memimpin kita melalui Roh-Nya yang kudus, yang berdiam di hati kita sejak kita percaya kepada Yesus Kristus. Di situ kita mesti belajar berserah kemana Tuhan arahkan. Kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Nggak usah marah, nggak usah menjadi kecewa, tidak usah menjadi tawar hati, apalagi ngambek lagi, tidak mau berdoa lagi, tidak mau ke gereja lagi, tidak mau melayani lagi. Masalahnya di mana? Selalu Tuhan yang disalahkan, gitu kan? Setelah itu seperti itu, tidak perlu ya berserah kepada Tuhan. Tuhan arahkan kita kemana? Mungkin ke kanan. Ke kanan kita udah asik nih ke kanan nih. Ternyata Tuhan arahkan kita, ini kanannya setelah itu kamu belok lagi ke kanan ya, jangan lurus. Karena kita nggak mengerti Tuhan izinkan ada hambatan di depan kita. Ada hambatan, padahal kita udah asik nih jalannya nih. Kita nggak mengerti kelanjutannya seperti apa. Kita pikir itu seumur hidup karena udah asik banget, sudah enak banget. Tuhan izinkan ada masalah, ada sesuatu yang menghalangi perjalanan kita. Supaya kita mulai berpikir, berarti aku nggak memaksakan harus terus nih. Tuhan arahkan kita kemana lagi? Oh, ke kanan lagi. Oke, belok aja. Belok, berapa lama? Kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu, kita tahu beloknya hanya 1 kilo. Tetapi kita udah asik lagi, apalagi di situ ketemu lagi teman lama itu. Di situ ada kesempatan lagi, di situ ada tempat ngopi yang enak tuh. Wah, kita asik di jalan itu. Padahal Tuhan hanya suruh kita belok itu 1 kilo. 1 kilo kamu ke kiri ya. Kita keasikan, nggak mengerti karena kita ini tipe penikmat, tetapi kita nggak peka dengan pimpinan Tuhan. Kalau udah diberkati, kita menikmati berkat, itu sudah sampai setelah itu lupa segalanya tuh. Termasuk kemana Tuhan memimpin kita, Tuhan izinkan ada masalah lagi. Ada hambatan lagi, supaya kita nggak bisa kemana-mana, kecuali ke kiri. Di situ ketemu lagi jalan Tuhan. Saudara, proses Tuhan itu seperti itu. Makanya karena kita tidak tahu ke depan akan terjadi apa, apakah kita harus terus lanjut atau harus belok atau harus harus berhenti, kita kan nggak tahu. Penting bagi kita berserah pada pimpinan Roh Kudus. Tidak hanya berdoa ngotot minta, enggak. Roh Kudus membawa kita kemana. Jadi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, Tuhan ajarkan kita, jangan hanya berhenti berdoa saja. Rajin berdoa bagus. Tetapi setelah kita berdoa, saudara rajin bekerja, rajin berusaha. Ketika kita berusaha, dasarkan pada keyakinan, iman bahwa Bapa itu sungguh-sungguh akan memberikan yang terbaik. Doa kita didengar dan Dia ingin memberi yang terbaik. Ketika Tuhan akan memberi yang terbaik, jangan berpikir hanya ingin menyenangkan kita. Benar-benar yang terbaik untuk hidup kita. Kita buta tentang masa depan, tetapi Tuhan tahu betul di depan ada apa. Oleh sebab itu kita perlu berserah kepada Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus dalam perjalanan itu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu menjadikan kami orang-orang yang begitu istimewa. Kami bisa berdoa, kami bisa mengungkapkan isi hati kami, mengajukan permohonan kami di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih karena Engkau mendengar doa-doa kami. Engkau senang mendengar doa-doa kami. Tuhan berkenan untuk meresponi doa-doa kami. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah memberikan yang buruk, memberikan yang jahat. Engkau tidak pernah memberikan sesuatu yang akan mencelakakan hidup kami. Engkau akan memberikan yang terbaik, yang benar-benar kami butuhkan untuk bisa bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Untuk menjadikan rencana Tuhan tergenapi atas hidup kami.
Ajar kami untuk selalu belajar, menyerahkan diri, berserah dalam pimpinan Roh Kudus dalam segala sesuatu. Supaya kami tahu jalan-jalan yang harus kami lalui. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah bergumul lewat doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Mereka merindukan keturunan, mereka merindukan kesembuhan, mereka merindukan usahanya itu bisa maju, mereka merindukan pendidikannya bisa berlanjut dengan baik. Mereka merindukan rumah tangga yang semakin diberkati Tuhan. Semua pergumulan-pergumulan saudara-saudara kami ini kiranya Tuhan dengar. Kami sangat percaya Tuhan akan memberi yang terbaik, tetapi ajar mereka juga supaya bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Supaya mereka bisa mengerti kemana Tuhan arahkan hidup mereka. Supaya mereka tetap sabar menanti jawaban Tuhan. Supaya mereka tidak menyerah dengan masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka tetap yakin situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Mereka tetap percaya Engkau Bapa yang murah hati, yang akan memberi yang terbaik seperti yang kami butuhkan, supaya hidup kami semakin memancarkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terus bertekun dalam doa, terus bertekun dalam bekerja, dan berserah dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau saat ini saudara membutuhkan dukungan doa atas semua pergumulan, masalah yang sedang saudara alami, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan dan doa kami selalu, saudara semua ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jangan menyerah, tetap percaya kepada Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya